konsep-konsep triloka pada masa kuno ya, yaitu Burloka, Buarloka, dan Suwarloka. Area tersuci adalah Suwarloka. Pemirsa, saat ini kita terus menelisik jejak-jejak peradaban leluhur kita. Di sebuah bukit kecil, di puncak dari sebuah bukit ini, diduga menurut cerita tutur masyarakat ada semacam punden keramat. Dan kita mengetahui bersama bahwasanya selama ini apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai situs yang angker biasanya menyimpan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Pasang surut dan silih bergantinya peradaban leluhur kita memiliki pola-pola sejarah yang sangat panjang serta pola-pola peristiwa penuh dengan kebijaksanaan. Sebagaimana kemudian mereka berhasil menata masyarakat yang sedemikian luas gitu ya, dan bahkan keberhasilan orang mereka itu ya, leluhur kita itu mampu juga memayungi seluruh Nusantara dengan peralatan yang masih sangat sederhana. Setahap demi setahap untuk mencapai sebuah bukit kecil dengan tanaman pohon beringin ya, pohon beringin yang sangat besar atau pohon beringin raksasa ini, diduga di bawah akarnya ini ada jejak-jejak artefaktual yang sangat penting, sehingga kemudian step by step menuju ke sana memiliki semacam pola-pola sejarah, sebagaimana kemudian di masa lalu ada kesan spirit and heroes. Bahkan jika kita lihat mulai dari sini ada semacam struktur ya, struktur batu alam yang tertata sedemikian rupa membentuk semacam jalur kuno. Ada beberapa batu yang sangat misterius ya, bahkan memiliki semacam pola seperti punden berundak-undak. Nah, dari sini akan terlihat sebagian besar memang tertutup semak belukar. Jadi cerita tutur yang berkembang di masyarakat memberikan nama punden Mbah Meng. Dikisahkan bahwasanya Mbah Meng ini merupakan salah satu tokoh pembabat alas Sambau Rekso ya, yang merupakan salah satu tokoh pendiri desa. Namun diduga pada masa lalunya Mbah Meng ini kemudian di usia tua mengalami penyakit yang kemudian di masa lalu ya sulit untuk disembuhkan, sehingga kemudian Mbah Meng ini harus diisolasi jauh dari pemukiman, berada di bukit kecil ini sampai kemudian bertapa dan muksa. Salah satu cerita orang bertapa di desa ini sangat kental, salah satunya memang Mbah Meng ini. Biasanya pada musim berbuah ya, pohon beringin. Jadi ini pada masa kuno ini ada salah satu semacam pertanyaan, apa atau pohon apa yang pohonnya sangat besar namun buahnya kecil,
Dan pohon apa yang pohonnya kecil namun buahnya sangat besar? Jadi pohon besar berbuah kecil itu adalah beringin, dan pohonnya kecil buahnya besar adalah labu. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan di masa lalu. Jadi cuman bahwasanya kalau pohon beringin ini telah berbuah lebat ribuan, bahkan banyak sekali pohon merpati hijau nikobar, atau masyarakat menyebutnya bukan pohon ya, burung merpati hijau nikobar atau burung johan ini kemudian banyak sekali memenuhi pohon ini. Nah, mulai dari sini kita akan lihat ya semacam struktur punden berundak-undak, ada 1, 2, 3 ya, yang menandakan sebuah konsep-konsep triloka pada masa kuno ya, yaitu Burloka, Buarloka, dan Suwarloka. Area tersuci adalah Suwarloka. Kemudian memang ada kepercayaan burung hijau atau merpati hijau nikobar. Ini juga dianggap sebagai burung yang mengantarkan arwah-arwah naik ke langit. Jadi di sini akan bisa kita lihat ya, semacam struktur batu alam tersebut sangat-sangat terlihat mengitari sebuah bukit kecil ini. Di sini akan kita bisa lihat ada struktur batu alam yang melingkar ya di sini. Diduga memang struktur batu alam ini bagian dari konsep peradaban kuno pada masa lalu untuk menandai sebuah bangunan suci yang ada di atasnya. Ini juga ada lagi talut ya, talut atau struktur bangunan kuno juga ya. Nah, di depan kita ini ada kemungkinan adalah menhir ya, yaitu menhir pada masa prasejarah ataupun pada masa kuno disebut juga situs kabuyutan atau animisme dinamisme yang dibedakan dari para penganut Hindu maupun para penganut Buddha. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kemungkinan ini adalah jejak menhir pada masa peradaban kuno. Menhir sendiri memang disimbolkan sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, sebagai peringatan pengorbanan ya untuk mengikat binatang kurban seperti kerbau, bahkan mungkin untuk area bermusyawarah para tetua desa. Jadi ada foto-foto kuno pada masa kolonial itu para tetua desa di suku-suku ya di Indonesia Timur itu masih kemudian melakukan musyawarah di tempat-tempat yang adanya menhir, dolmen dan lain sebagainya. Dan pemandangan dari atas bukit sini bisa kita lihat di sana ya, kampung-kampung perkotaan ya terlihat dari sini dan sangat indah dan sangat menakjubkan. Sehingga kemudian konsep gunung sebagai sebuah tempat yang suci, puncak gunung tempat bersemayamnya arwah leluhur, termasuk tempat bersemayamnya dewa-dewa ya, atau pada masa memang peradaban kuno maupun prasejarah, gunung itu memang benar-benar dianggap suci karena memang setiap hujan yang turun selalu menyucikan bumi, sehingga kemudian bagian puncak dari sebuah gunung itu terus tersucikan dari air yang turun dari langit. Kita coba sowan ke Mbah Meng. Rahayu, rahayu, rahayu. Wong wilaheng sekarang jagat bawana langgeng, sekarang kajang, sekarang bayang, mbah putunipun sowan. Jadi di area ini ada semacam lantai yang terbuat dari batu-batu pipi, kemudian ada semacam nisan gitu ya, dan mungkin sebuah maesan atau sebagai tanda gitu ya, atau batu untuk menandai sebuah tempat yang dianggap suci atau memang sebenarnya ada jasad yang dimakamkan juga kita kurang tahu ya. Ada dua, yang satunya untuk kemudian bagian yang diduga kemudian nisan atau maesan bagian kepala ini dicengkram akar pohon raksasa, akar pohon beringin ini. Dan diduga yang sebelah selatan ini
diduga memang bagian dari nisan kaki. Dan sampai saat ini itu dibuatkan cungkup ya oleh masyarakat, meskipun sederhana tapi menandai asal usul dari sebuah perjalanan desa. Sambau Rekso, sang pendiri dusun atau pendiri desa, dihargai masyarakat sebagai pahlawan. Tanpa kemudian jasa-jasa mereka, kemungkinan desa ini tidak ada, karena merekalah yang mendirikan, founding father, sang pendiri. Dari situlah kemudian sebuah desa yang kemudian untuk menghormati riwayatnya, untuk menghormati asal usulnya, untuk menghormati para pembabat alas atau Sambau Rekso, itu tentunya sesuatu yang memiliki makna bagi sejarah dan keberlangsungan serta perkembangan dari sebuah desa. Karena masyarakat yang memiliki peradaban tentu literasi dan bagaimana cara menghargai para pahlawan itu adalah bagian dari masyarakat yang memiliki peradaban tinggi. Hanya masyarakat yang tidak memiliki peradabanlah yang tidak peduli dengan sejarah desanya, yang tidak peduli dengan para founding fathernya, yang tidak peduli tentang asal usulnya. Semoga situs Mbah Meng ini dalam balutan cerita masyarakat dan bagian integral dari riwayat dan sejarah desa ini terus lestari dan bermanfaat. Semoga bermanfaat.